Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah keluarga besar Masjid Agung Kota Solo, Masjid Al-Mahsinin. Kalau memang ada kesepakatan dan kelihatannya memang mengacu ke arah itu, untuk tahun ini Idul Fitri kita terlaksana secara serentak, jatuh pada hari Senin depan tanggal 31 Maret. Teman-teman dan rekan-rekan kita dari Muhammadiyah itu sudah memutuskan sejak dari beberapa saat yang lama, dan kelihatannya organisasi besar lainnya, NU, dan juga berbaring dengan pemerintah, 99% bakal mengumumkan pula 1 Syawal itu akan jatuh pada hari Senin, sesuai dengan kultur dan budaya yang berlangsung di negeri kita. Di akhir bulan Ramadan itu akan ada sidang hisab sebagai satu bentuk cara untuk menentukan awal bulan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam kajian ilmu hisab, bahagian dari kajian ilmu Islam, itu ada 2 macam hisab, hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi artinya hisab rata-rata. Nah, kita sudah sama tahu yang dimaksud dengan rata-rata, lebih dari 1, lebih dari setengah dianggap 1, kurang dari setengah dianggap tidak ada. Itu namanya rata-rata. Jadi ada hisab rata-rata. Nah, hisab rata-rata ini oleh dunia Islam itu digunakan untuk kepentingan membuat kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Jadi itu hisabnya adalah hisab rata-rata. Jurus ini diambil agar 1 Muharram atau 1 Syawal ataupun tanggal berapapun di bulan Arab agar sama di seluruh dunia. Jadi 1 Muharram di Indonesia sama dengan 1 Muharram di Arab Saudi. Itu kepentingan kehidupan terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Jadi bila berjanji Presiden Prabowo dengan Raja Arab Saudi tanggal 2 Rabiul Awal, abad tamu orang itu tanggal 2, makanya hisabnya harus rata-rata. Itu untuk kepentingan kalender. Sedangkan hisab yang satu lagi disebut dengan hisab hakiki. Nah, hisab hakiki adalah hisab rinci, tidak rata-rata. Derajat-derajatnya, menit-menitnya itu dihitung. Dan ini dilakukan untuk kepentingan ibadah. Makanya awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah, karena ada 10 Zulhijjah, itu ada hisab hakiki. Artinya apa? Diulang kembali menghitungnya, karena berkaitan dengan ibadah. Nah, di awal Ramadan kemarin juga sudah ada hisab hakiki. Maka di awal Syawal untuk menentukan 1 Syawal karena ada ibadah, sholat Id, maka diadakan hisab hakiki lagi. Bapak dan Ibu sekalian, di kita Republik Indonesia yang mayoritas Islam, sidang hisab kita itu terpusat di Jakarta, Sekiu Kementerian Agama oleh pemerintah. Nah, salah satu di antara yang harus ada sebagai bahan untuk pembahasan itu adalah hasil penglihatan bulan di akhir bulan.
Jadi hasil ru'yah di akhir Ramadan kalau untuk Syawal. Hasil ru'yah di akhir Sya'ban kalau untuk Ramadan. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya kalau ada teman yang beroceh, bagaimana ini pemerintah kok sidang hisabnya terlalu telat? Kenapa harus sempit-sempit, dakek-dakek ke 1 Syawal mana sidangnya? Jawabannya adalah karena salah satu persyaratan yang harus ada di dalam sidang itu adalah hasil penglihatan bulan ketika bulan yang sedang berlangsung itu berumur terakhir 29 hari. Maka besok di bulan Ramadan hasil ru'yah itu akan dilakukan baru pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Karena pada waktu hari Sabtu itu Ramadan berumur 29. Hasil ru'yah dari mana? Dari Sabang sampai Merauke itu ada 153 tempat melihat bulan. Sumu ri'ulatihi wa aftiru ri'ulatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan, berbukalah kamu dengan melihat bulan. Itu yang diamalkan. Makanya pada hari Sabtu itu pada saat hari matahari terbenam, itu dari 100 lebih tempat Sabang sampai Merauke melihat bulan dan langsung dilaporkan ke pusat. Makanya jam 7 lewat sedikit sudah mulai ada laporan yang masuk dan mulai sidang. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, secara hisab mulai semenjak hari ini sudah bisa hampir dipastikan pada saat melihat hilal. Apa itu hilal? Bulan jolong layih, itu hilal namanya. Ketika melihat ufuk, apa itu ufuk? Batas pemandangan tempat melihat di dekat matahari terbenam, itu ufuk namanya. Nah sudah bisa hampir bisa dipastikan ketika melihat bulan itu, bulan akan belum kelihatan karena masih jauh di bawah ufuk, masih jauh di bawah kita melihat. Nah sesuai dengan arahan Rasulullah Muhammad SAW, kalau bulan itu masih jauh di bawah ufuk atau dengan bahasa lain tidak terlihat, fakmilul iddah, cukupkan saja Ramadan 30. Nah itu dia. Makanya otomatis hari Minggu masih berpuasa. Sementara Muhammadiyah sudah memutuskan saja beberapa saat yang lalu. Makanya untuk hari ini alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, insyaallah kita akan sama-sama beridul fitri hari Senin depan. Ini sengaja disampaikan kepada kita semua dan juga termasuk pesan sponsor dari pengurus agar tidak ada kata-kata lagi di atas kata-kata. Maka yang menjadi tugas bagi kita pada saat ini adalah Ramadan sudah hampir berakhir. Nah itu saja. Nah kalau Ramadan sudah hampir berakhir, ada apa masalahnya? Bapak dan Ibu, saya sedang tidak bisa memastikan akankah kita yang dalam masjid ini masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tidak bisa menjawab, termasuk saya. Lai kabasu jawab jo bulan puasa tahun muka, wallahu a'lam. Sedangkan kita umat Islam, kita sadar ini kita umat Islam sangatlah hajat dan butuh kepada Ramadan. Kalau umat-umat tempo dulu masih ada, pasti mereka menuntut kepada Allah, ya Allah, bagaimana kau umat Muhammad saja nan jadi Ramadan nanti itu? Jawabannya yang tadi itu, karena kita umat Muhammad hajat dan butuh kepada Ramadan. Apa dasarnya kita butuh kepada Ramadan? Ada dua, Pak. Pertama, tidak bisa dibantah, umat Muhammad umat yang paling sibuk alias paling banyak kerjaan. Kenapa? Karena cerdas, karena pintar. Orang pintar kerjanya banyak. Kadang urusan orang pun diatur. Nggak boleh terasa udah Pak. Nyom makin jadi makin banyak entah karena apa. Bahkan si lain makin jadi makin sulit diatur.
Kerjaan kita sangat banyak. Makin maju zaman ini, makin banyak kerjaan kita. Itu yang pertama. Kedua, kesempatan waktu sangat pendek. Kerana umur awak sedikit. Karena umur kita pendek, kesempatan kita singkat, sempit, kerjaan banyak, bertambah sibuk. Sehingga kesibukan yang datang ke kita itu sering membuat salah mato tacalian, panjang bibir tak katokan, panjang tangan tawaikan, dek sibuk. Umat-umat tempo dulu urusannya tidak begitu banyak. Karena jumlahnya belum berapa. Nang kali makan masih banyak, Pak. Sawah nang sapiriang tu berdua makan. Kini sawah sapiriang tu 6 balik makan di sini. Di samping awak bertambah banyak, sawah dulu, tapi kini bengkel di situ. Lah hilang sawah telah. Untung saja ada kesepakatan di kota Solo sawah itu. Kalau tidak sudah jadi perumahan itu. Artinya apa? Untuk mencari makan saja, di dalam ekonomi saja, lah bertambah sibuk. Makanya individu idealistik, mau urus diri sendiri, makin menonjol di tengah-tengah kehidupan. Nyo paga kampung, tagak di kampung. Paga negari, tagak di negari. Makin sibuk paga keluarga saleh, makin sibuk adik kakak cakap. Ini serupa itu. Perebutan itu akan terjadi apabila yang diperebutkan makin kecil. Tapi kalau banyak, nak sewa. Makanya kalau kita berbuka di sini karena dapat cie seorang aman. Culah awak buku 100, nang kali buku 50-an, macam apa iman? Nah, di tengah-tengah kehidupan perebutan dan kompetisi itu makin hebat. Kadangkala tidak saja berlawan dengan lawan, tapi berlawan dengan kawan. Nyo kalau habis cakap berlawan, dimulai cakap berkawan. Itu terjadi dalam kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangku itu, waktu seketek Pak. Barana umur awak. Di zaman Nabi Daud biasa saja orang berumur 950 tahun. Daud saja 1100 tahun. Awak berapa umur awak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjustis paling umur umatku itu adalah 60-70. Jadi kalau ada di antara awak nalah kepala 7, siap-siap lah itu. Nak kebalik kejadi Daud ke siap tu lah tu. Karena memang kita sudah dijustis seperti itu. Lebih seketek, kurang seketek. Kalaulah 70 umur matahari condong ke barat, mungkinlah 4:30 atau mungkinlah 5 kurang seperempat, sabantali pukuannya magari ke timur. Kalau maghrib lah timur, mau tamu bunyi Pak. Nah, sementara permasalahan dalam hidup makin banyak, waktu seketek dibanding dengan umat-umat tempo dulu. Saya ingin memberikan contoh tarok. Nah, ini sebagai suatu analogi. Tarok kita diberikan oleh Allah umur 90 tahun. Itu kalau lumayan. Mungkin ada di antara awak lelaki 90 dalam mensaji, itulah tinggi umurnya. Tapi yang jelas umur 90 tahun itu belum bisa 100% digunakan untuk hidup yang sesungguhnya. Kerana harus dipotong 5 balik. Sebab anak-anak baru tinggal 75. Apakah 75 itu masuk sudah betul-betul dapat kita manfaatkan dalam artian yang sesungguhnya? Tanya tu alun bara tahunan untuk lalok saya. Betul lalok tak bisa mobil cialah je. Rata-rata wak lalok seperti go 75 seperti go 25 50 tinggal. Tulu masuk lalok sambil menangan ceramah itu. Itu lalok dan sawananya saya baru tu. Lalok-lalok tak ayam mandu lai, lalok-lalok mak kuat di bungku pintu menjalang menunggu kata buku lun masuk lai. Tinggal 50 lai. 50 masih perlu dipotong itu, terutama ibu-ibu yang masih muda. Itu dalam 1 bulan berapa hari enggak bisa beribadah. Taruh kita potong 5 tahun saja, tinggal 45. Masih ibu-ibu 45 masih perlu dipotong, Jauh dipotong para orang anak. Apa keluari seluruh anak tak bisa lupa apa. Orang anak harus 10.
Awak laki-laki, awak potong, kemudian awak keluarkan sembahyang subuh ana hilang 6 segek awak mudo dulu. Sembahyang zuhur tak bertentuan ada 30 ah. Sembahyang maghrib 6, puasa 2 kali Ramadan tak satu ciala aja. Abara ke dipotong tu, Pak. Sempit usia kita. Sementara tugas kita makin berat. Nah, cukup sampai di situ saja pembahasannya. Untung saja Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengasih dan penyayang, memberikan Ramadan untuk kita. Alhamdulillah. Ada apa dengan Ramadan? Saketek durasi waktunya, gadang manfaatnya. Mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70, menjadi 700, bahkan lipat ganda yang tidak terhitung. Sesuai dengan tingkat keikhlasan kita beribadah. Apalagi kalau batape pula ibadah waktu malam Lailatul Qadar. Itu keyakinan, Pak. Khairum min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1000 bulan itu 88 tahun itu. Dapat 10 kali. Lala para tilu balik sama jo rumah tempo dulu. Untung ada Ramadan. Makanya manfaatkan Ramadan ini dengan sebaiknya. Orang-orang yang beriman dan mengerti dan paham serta yakin, yo rindu nyoba tamunya Ramadan. Makin ke belakang Ramadan, makin ibu hatinya. Tentu pun tak lebih sama nebak hati wak sorang-sorang yo libu hati belepeh je Ramadan atau sebaliknya. Aku 5 hari lebih selalu besok siang balik. Apa kau biko? Tentu sangat peripat itu. Orang-orang yang beriman fariha bidukhuli Ramadan, gembira hatinya dengan masuk Ramadan. Kenapa? Ibadah yang dilipat gandakan tadi. Kalau seandainya kita lihat Masjid Haram, Masjid Nabawi, saya sudah coba bagaimana berRamadan di Masjid Haram. Onde depan. Makin ke belakang makin bersasak-sasak. Melalui pengamatan televisi kan kita lihat. Makin ke belakang makin bersasak-sasak. Bagaimana dengan Masjid Agung Kota Solo? Mudah-mudahan bertahan. Dan kita masih ramai. Alhamdulillah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tad'u Allah law kana syuhr Ramadan. Kalaulah seandainya umatku tahu abana nan terdapat di bulan Ramadan, pasti mereka berdoa kepada Allah kalau dapat bulan Ramadan setahu. Kalau mengerti, kalau tidak teman tu ayat lalu saya. Lalu apa yang paling dominan? Ibadah ini Bapak Ibu. Karena terlalu banyak kita tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah. Terlalu banyak. Seyok ianya ibadah kita itu mulai zuhur sampai malam. Waktu yang kita kerjakan, yang kita gunakan untuk bekerja hanyalah subuh sampai zuhur. Apa buktinya? Nah, mari kita buktikan. Tadi imam kita baca ayat itu, saya teringat. Nah, ini saya sampaikan nanti. Salat yang 5 waktu itu kita mawquta, waktu yang sudah ditentukan. Itu putusnya waktu sholat itu hanya subuh sampai zuhur, Pak. Sehabis waktu zuhur langsung masuk asar. Sehabis waktu asar langsung masuk maghrib. Sehabis maghrib langsung masuk isya. Sehabis isya sesungguhnya langsung masuk subuh. Walaupun sebagian besar kita gunakan istirahat. Tapi sehabis subuh lain langsung masuk zuhur. Tidak. Putus waktu. Artinya apa? Waktu fantasiru fil aqwa bataghu min fadlillah. Disitulah kita bertebaran di bumi mencari makan. Nanti setelah zuhur itu datang, kita sholat zuhur, beribadah lagi. Seyogyanya seperti itu. Tapi nyatanya di lapangan bagaimana? Setelah zuhur masih bekerja kita. Malah setelah asar masih bekerja. Malah setelah maghrib, setelah isya masih bakarajo, lembur namanya. Pertanyaannya adalah waktu Allah zuhur sampai subuh, waktu kita subuh sampai zuhur,
mana banyak tak pakai waktu Allah untuk awak atau waktu awak untuk Allah? Banyak waktu Allah yang tak pakai dia awak. Tapi Allah tak marah. Allah tak mengharamkan. Silakan siap zuhur masih bekerja. Seperti di kantor aku sampai baru pulang. Kadai masih buka sampai malam dibuka tidak masalah. Dengan catatan nan wajib yang 3. Jadi kalau itu kita inuk manuangkan ukur dan ukur, ia kurang bana ibadah awak. Kurang bana ibadah awak. Secara jujur kita mengatakan. Allah menguji kita dengan solat duha, mempergunakan waktu kita untuk Allah sedikit. Makanya duha itu setidaknya dalam seminggu jangan tidak pernah. Kalau tidak pernah dalam seminggu, dalam sebulan. Kalau tidak pernah dalam sebulan, dalam cie-cie cau. Tidak je cie-cie cau, cie-cie semester. Tidak je cie-cie semester, cie setahun. Tidak je cie setahun, cie selama hidup. Tidak je lain, agak yang kang je lain. Tak tahu. Tapi saya yakin setidaknya dalam seminggu itu ada duha. Dia bayar hutang, dia waktu Allah letak pakai, dia kira waktu doa seketika kepada Allah. Kesimpulan UTP ibadah. Untung saja ada Ramadan. Alhamdulillah. Itu juga. Yang kedua, kita gembira dengan datangnya Ramadan. Ini menyangkut dengan keampunan. Karena Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Entah bara dosa nalawak mabu apa itu. Memang dosa itu 2 macam, ada yang zambun, ada yang ismun. Zambun dosa ketek, ismun dosa gadang. Kalau dosa-dosa besar itu barangkali tak pernah kita lakukan. Membunuh orang kali tidak doa. Syirik menyembah patung kali tidak. Makan riba kali tidak. Memakan harta anak yatim kali tidak. Mempaulahan bini laki orang kali tidak. Alhamdulillah. Tapi nan dosa-dosa ketek sulit kita menghindarkan diri daripadanya. Dosa ketek kau disebut oleh Al-Ghazali dengan dzambul a'dha, dosa-dosa anggota. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa kaki, dosa tangan. Kapan mata berdosa? Melihat yang terlarang. Telinga mendengar yang terlarang. Lidah mengatakan yang terlarang. Kaki melangkah pada yang tak boleh. Tangan merosok mawe yang terlarang. Pertanyaannya adalah 360 hari dalam setahun. Bisa tak awak menjamin matua tidak pernah mencari akan yang terlarang? Agak sekali. Kau ada menunjuk tangan, boleh ibu ya, awal luto tu. Kalau resut, bisa tak kita menjamin telinga ini selama 360 hari tak pernah mendengarkan yang jahat, tak pernah mendengar mengunjang. Mendengar mengunjang tu lezat nikmat malah. Apalagi lidah, tangan dan kaki. Entahlah bara dosa ketek. Kadang pak pukul 10 pagi dia sudah dosa 3 pak. Pulang sembahyang subuh, John, yo pak, ada bapak dia anak dan pulang petang John. Beko paginya kapai, para lu kita 200.000. Aduh kita enggak 200 lah, meminjam dan nyala miswa. Aja wek sebujang, onde pak, sari mihil nak piti dah pak, ada soje. Mas sari mihil tak piti. Amalnya cik, dosa ketek. Nah sampai di rumah, menjalang tiba di janjang, ada nak ketek menyampu. Dari mana pak? Sarancak tu anak ketek menyambut. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Dari mana pak? Karancaknya menyambut. Tapi obek lo dosa je. Mampak dah. Dari mana pak? Mampak dah. Sarancak tu anak menyambut. Itu jawabnya. Kalau dulu kemana pak? Mampak dah. Dengan tidak disadari. Bapak dan ibu hadirin sekalian, dosa-dosa kecil seperti ini kadang kita tidak sengaja. Bahkan melalui studi lapangan yang saya temukan, ada awalnya pahala, ujungnya dosa. Awalnya pahala, ujungnya dosa. Saya beri contoh ibu-ibu lah. Yo teh di sinen di sebelah rumah anaknya kabarnya masuk TK tahun ini. Idunya dia caliak sedang merasai bana ada kau.
Nyokalah 7 bulan ditinggal lagi. Ibu sebab sita kon kemasuk rajin, dak do sakit nandak nyo calia, dak do mati nandak nyo jangwa. Bantu ayam putih terbang siang. Kegiatan sosialnya satu tarikh. Jadi maka saya bang, dia awak liba kumpul beko, awak kan lagi 200 orang tu. Kok turun 10.000 surang kan bisa anaknya masuk TK tu. Dirancang ide mate, biarlah musabir ke kawan-kawan beko sekali. Tek mulai lo menyabui. Sebab tiba dia bersaja agung beko tinggal menyepakati wasewak lain. Elok tu buruk. Elok. Bapa halo tu. Tapi yang namanya dosa tak disengaja. Tek tanya cik, kan ialah wak sepakati tadi udah teh alah. Biar donang kamu tanya cik, si tahu si lakinya kau garang. Ya lakinya tanya sekali. Kabarnya lakinya kan orang batu sangka. Simpen namanya. Sebenarnya etik lah mengejek ke sita aku dulu. Kalau kebalakian gila jo inyo, tapi sita kare jadi itu mari tinggalnya aja. Orang sangka dia etik sebenarnya orang sangka tu lalu selesai surang kare. Orang sangka lo, tapi itu masuk apa? Elok awalnya, buruk ujungnya. Kalau kita di tengah-tengah kehidupan terlibat dengan itu membuahkan dosa. Yo dosanya tidak sama yang membunuh ada. Kan serupa itu. Nah, dalam 360 hari kita seperti itu, tentulah banyak je dosa jadinya. Kecil Al-Ghazali walaupun dosa kecil, kena lama, kena banyak, tumpuk, besar juga jadinya. Nah, apalah kacarunya lepas. Ya kita yang bapak-bapak juga demikian. Apalagi kalau buku ampe menjalang buku-buku tibu. Ia kemudian ala turuqat, jauh olehmu duduk di pinggir jalan. Awak dibuat mana bangku kursi madok ke jalan. Kenapa? Karena di jalan itu banyak dosa yang lewat. Nah, untung saja Pak ada Ramadan. Dengan berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari seperti yang kita lakukan hari ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni segala dosanya yang berlalu. Alhamdulillah. Akan tu buat jiwa sekatik nanya Ramadan lampia kembali. Tadi disampaikan dari Ustaz Dal lah malam ke-26 ini. Antel kabesu atau pukul lentai tak. Nah, lalu bagaimana cara melampiaskannya? Tinggal lepas bawa mempertahankan Ramadan di luar Ramadan. Kalau seandainya memang awak solat raya hari Senin, berarti malam takbiran itu jatuh pada hari Minggu malam. Setelah matahari terbenam hari Minggu malam tu, ada 2 amal tu sebagai kunci dalam rangka menangkal kesedihan melepas Ramadan. Ada 2 amal malam tu. Amba sampaikan dan 2 kok lah selesai berarti lo cara amal. Pertama, walitukabbirullah, bertakbir. Jangan awak nan berada dalam masjid agung ko ndak satu bertakbir hari Minggu malam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan sampai nak sampai. Ya kan awaklah yang takbir malam itu beda. Itu adalah takbir wujud rasa syukur kita sebagai tanda kita menang melawan musuh kita, nafsu. Sebagai syukur kita. Pahalanya besar, manfaatnya besar. Makanya alahnya banyak loh. Bagi ibu-ibu kue, bagi awak macam lah mati rumah lah, nentamulah menantu pulang lah, petek tibulah, bawa datang lah, nang gorden ditukar, bentuk kursi ditukar, banyak kesibukan awak. Silakan kerjakan itu, tapi takbir jangan lupa. Tetaplah maghrib ke Masjid Agung, siap maghrib bertakbir, siap isya bertakbir. Bahkan ada nanti pemerintah kota mungkin membuat ada takbir keliling dan sebagainya. Itu sunnah. Jangan sampai dah ikut bertakbir malam Jumat. Awak lah kadang saya di puasa indah besok lain. Lupa bertakbir kan kali awak. Yang kedua, berdoa. Aku nak inti mana? Berdoa. Ada 4 saat dalam agama kita yang jika kita berdoa, doa kita 99% dikabulkan. 1, sekali dalam 24 jam di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di tengah malam kita bertahajud dan berdoa.
Yang kedua, sekali dalam seminggu antara khatib duduk khutbah pertama, khutbah kedua. Khatib sana duduk atau sorong doa awak. Makanya awak pak cok tekalok gitu pak. Yang ketiga, sekali dalam setahun di malam qadar. Nah, masih ada waktunya. Doa aja setiap malam. Nang kape di malam besok kali ayo. Malam besok kali rayo. Baik rayo fitri maupun rayo adha. Berdoa malam tu. Bisa siap maghrib, bisa siap isya, bisa tengah malam. Jangan sampai tidak ikut berdoa. Apa doa kita? Ada 3 doa. Pertama, doa kita adalah, ya Allah, terimalah amal Ramadan saya. Tuh kata. Jangan tidak kau terima amal Ramadan saya siang dan malam. Yang kedua, berikan saya kemampuan menerapkan Ramadan di luar Ramadan. Walaupun Ramadan lah pahit, tapi berikan ta'athirat, bekas-bekas Ramadan itu di tengah-tengah kehidupan saya. Yang ketiga, aku sangat peripat pak. Berdoalah sesuai dengan hajat kita masing-masing. Nan sadang sakit, minta sehat. Yang di sana anak cucu segala macam nan sedang dalam perjalanan pulang kampung minta selamat sampai di rumah. Yang ada usaha yang halal minta usahanya berjalan dengan sehat. Yang sedang anaknya sekolah minta anak tamat. Yang sedang sakit minta sehat, anak sakit minta sehat. Minta hasanah di dunia, hasanah fil akhirat. Jangan lupa sesuai juga hajat wa masing-masing, dan itu sangat rasio di antara awak. Nah Bapak Ibu, setelah walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, itu ayat yang kita baca di awal tadi sebagai pertanda Ramadan selesai. Besok kita tutup dengan Idul Fitri. Pagi mandi sunat. Sudah mandi sunat, pakai pakaian yang paling dicintai. Kemudian kasih harum-haruman dan berfakwas pau kita antar keluarga. Itu sunnah. Setelah pergi ke tempat sholat, ikuti secara menyeluruh dan komplit. Sholat 2 rakaat dan dengarkan khutbah sampai selesai. Ajan sudah sembahyang ambo pulang lagi. Tidak berhasil sholat awak. Mengarati tidak mengarati ketubah disampaikan dia khatib, dan awak duduk sampai selesai. Karena itu adalah satu kesatuan dan barang kau sekali setahunnya. Nah setelah selesai khatib turun dari mimbar, barulah kita bergerak berfakwas kiri dan kanan. Tinggal amal ibadah. Apa itu? Bersedekah makanan. Ini ternyata sunnah. Makanya ibu-ibu kita bersedia kue sebelum Idul Fitri, itu sunnah. Bersedekah makanan. Bedanya, bersedekah makanan di hari raya berikan kepada yang kaya, berikan kepada miskin. Makanya buka rumah kita dan sianan datang terima sebagai tamu. Nah, ini perlu disampaikan terutama ibu-ibu yang berkesibukan di rumah. Baru setibu di rumah malipek mukena baru mencogok anak-anak 5 orang. Wah lo nanti bo beko sore. Tak boleh. Baru tibu ale tibu lo nya. Suruh dia naik ke rumah, agi sirup CM2 bagai, agi kue, agi peti 1000 orang, nyo lari le tu. Itu ibadah di 1 Syawal. Nah, setelah itu kita lakukan, menjelang maghrib malaikat turun membawa stiker, dan stiker itu dilekekkan di setiap rumah awak. Apa bunyi stiker itu? Kayaumin waladatu ummuh. Penduduk rumah ini dinyatakan hari ini seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya. Bersih kita. Baru Idul Fitri kembali kepada bersih. Dari Solo tarik ke Pakan, tiba di situ makan-makan. Tugas dia ambu hanya menyampaikan tentu apa ibu sadonyo kamu mengamalkan. Kapakan baru ke Kota Panjang, tiba di situ hari pagi. Tausiah malam dah boleh panjang karena ada tiap hari. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.